Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang mendengar cerita masa lalu dari pilar api Tomioka Gyu, yang ternyata dia diterima dalam seleksi pemburu iblis karena suatu keberuntungan saja. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 131 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 131 ini, Tanjiro mencoba membujuk Tomioka-san agar mau bergabung dengan korps pemburu iblis lainnya. Di sisi lain, gagak milik Oyakata sama mendatangi kediaman Tamayo-san dan ingin membicarakan sesuatu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Tanjiro yang melihat Tomioka-san yang perlahan berjalan pergi meninggalkannya. Dalam benaknya Tanjiro merasa yakin jika Tomioka-san telah mengira kalau kematian adalah hal yang bagus. Dia memahami perasaan sakit yang pilar air itu derita. Keinginan agar seseorang yang berharga baginya dapat bertahan hidup lebih lama lagi dari dirinya sendiri. Dan jika orang itu mati terlebih dahulu atau mati melindunginya, rasanya seolah-olah daging di dalam tubuhnya telah dicongkel keluar. Sabito adalah anak yang melatih Tanjiro di gunung berkabut beberapa tahun yang lalu. Menurutnya itu adalah pengalaman yang begitu aneh, karena dua orang yang telah mati malah menyelamatkan hidup Tanjiro. Si Tanjiro memahami keadaan yang Tomioka-san rasakan sekarang. Apalagi Sabito dan Tomioka-san berada di seleksi yang sama. Jika Sabito masih hidup, dia akan seusia dengan pilar air itu. Tanjiro merasa kagum dengan aksi yang Sabito lakukan. Dia berhasil menyelamatkan semua orang dalam seleksi masuk. Sedangkan Tanjiro sendiri tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah sibuk melindungi dirinya sendiri. Tanjiro merasa jika Sabito masih hidup, dia mungkin akan menjadi ahli pedang yang hebat. Dan mungkin alasan itulah yang membuat Tomioka-san berpikir kematian adalah hal yang bagus untuknya. Tanjiro memahami hal itu karena dia juga pernah memikirkan hal yang sama dengan Rengoku-san. Saat itu Rengoku-san juga mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi Tanjiro dan kawan-kawan. Hingga akhirnya dia pun tewas. Rengoku-san adalah orang yang hebat, orang yang paling kuat dan paling baik yang Tanjiro kenal. Dia menjalani kehidupannya dengan indah, dan itu dia lakukan hingga akhir hayatnya. Tanjiro sempat berpikir jika lebih baik kalau dia saja yang mati di dalam pertempuran itu, karena mungkin Rengoku-san lebih berpotensi untuk mengalahkan Muzan di pertempuran berikutnya. Tapi saat itu Inosuke menangis dan menceramahinya. Sebelum meninggal, Rengoku-san telah berpesan dan mempercayakan semuanya kepada mereka semua. Inosuke yang menangis itu meminta Tanjiro untuk tidak memikirkan hal yang lain selain mewujudkan wasiat dari pilar api tersebut. Sambil mulai menangis, Tanjiro sadar akan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia sendiri tidak tahu harus melakukan apa kepada Tomioka-san yang juga berpikir demikian. Menurut Tanjiro, tidak peduli semalu apa kejadian yang mereka hadapi, mereka harus tetap hidup. Tomioka-san mungkin tidak menerimanya. Tidak peduli sesering apa dia merendahkan diri sendiri, tidak peduli sesering apa dia mengingat hari-harinya yang begitu menyakitkan, tapi kenyataannya sekarang dia adalah seorang pilar. Tanjiro menyadari jika dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu dari Tomioka-san. Maka dari itu dia juga tidak bisa menyalahkan pilar air tersebut. Namun Tanjiro merasa ada satu hal yang ingin dia tanyakan kepadanya. Setelah itu dia memanggil Tomioka-san beberapa kali. Sayangnya pilar air itu terus berjalan meninggalkan Tanjiro begitu saja. Si Tanjiro bingung karena Tomioka-san tidak mempedulikannya. Lalu Tanjiro mencoba bertanya. Menurutnya hal yang Sabito percayakan kepada Tomioka-san telah membuat hubungan mereka berdua tetap terjaga sampai sekarang. Mendengar perkataan tersebut membuat Gyu jadi terkejut dan dia jadi teringat masa lalunya. Tepatnya saat Sabito memarahinya. Waktu itu saat berlatih bersama, Sabito sempat menampar Gyu dan memintanya untuk jangan pernah mengatakan hal jika kematian adalah jalan yang baik. Menurutnya kakak Gyu mungkin harusnya menikah pada hari yang telah ditentukan. Tapi kenyataannya dia malah menyembunyikan Gyu dari serangan iblis dan melindunginya hingga terbunuh. Dengan kejadian itu, Gyu tidak boleh mengorbankan nyawanya begitu saja. Jika itu dilakukan, maka sama saja Gyu telah mengajak kakaknya sendiri. Nyawa kakak Gyu yang telah hilang itu karena dia ingin melindungi dan menyerahkan masa depan kepada adik kesayangannya tersebut. Gyu yang mendengar nasihat dari Sabito itu hanya terdiam dan matanya mulai berkaca-kaca.
Setelah mengingat kejadian tersebut, Kyu memegang pipi kirinya, seakan Sabito sedang berbicara dengannya. Jika semua itu masih ada di dalam diri pilar air tersebut, Kyu bisa mengingat jelas rasa sakit dan bekas tamparan yang Sabito lakukan kepadanya. Dia sempat merasa kecewa. Kenapa dia sempat melupakan kenangan itu? Karena percakapan yang pernah dia lakukan dengan Sabito waktu itu sangatlah penting. Kyu sendiri sebenarnya tidak mau mengingat hari kelam itu, di mana air matanya sampai berhenti untuk mengalir. Setiap dia mengingat kejadian tersebut, Kyu menjadi sangat sedih, hingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kyu mengingat senyuman dari kakaknya bernama Tsutako, dan senyum dari Sabito. Sambil menutup mata, Kyu meminta maaf kepada mereka berdua, karena sudah bersikap seperti anak kecil. Si Tanjiro yang melihat Tomioka-san masih terlihat murung, jadi berkeringat kebingungan. Tanjiro tidak paham, apakah barusan dia telah mengatakan hal yang salah, atau malah bahkan membuat kondisi jadi semakin parah, sehingga membuat pilar air itu jadi semakin murung. Setelah itu, Tanjiro memiliki sebuah ide. Dia berencana mengajak Tomioka-san melakukan lomba makan cepat bersama. Mungkin kalau Tomioka-san menang, dia akan merasa baikan dan mau mengikuti sesi pelatihan tersebut. Selain itu, kondisi dari Tanjiro sendiri masih belum diizinkan untuk ikut berlatih. Jadi, dia tidak bisa melakukan sesi latihan bersama dengan pilar air tersebut. Dan harapannya nanti, Tomioka-san bisa berangkat melakukan sesi latihan sendirian. Waduh, kok jadi ngawur gini ya? Sambil tersenyum menunjukkan wajah polosnya itu, Tanjiro merasa jika Tomioka-san adalah orang yang pemalu. Makanya dia berinisiatif mengajak pilar air tersebut untuk berlomba makan. Toh saat melakukan lomba, mereka juga tidak bisa saling ngobrol satu sama lain. Padahal yang sebenarnya malah sebaliknya. Dengan ucapan Tanjiro tadi, membuat pilar air itu jadi sadar. Dan setelah ini dia berencana untuk mengikuti sesi latihan tersebut. Sambil menoleh, Tomioka-san meminta maaf kepada Tanjiro. Dia menambahkan jika setelah ini akan pergi ke tempat pelatihan para pemburu iblis berada. Tapi belum sampai pilar air itu menyelesaikan perkataannya, Tanjiro menyanggahnya dan mengajak Tomioka-san untuk melakukan lomba makan soba dingin bersama. Mendengar ajakan tersebut membuat Kyu jadi terdiam kebingungan. Dia seperti gagal paham dengan apa yang Tanjiro pikirkan. Dan akhirnya mereka berdua jadi melakukan lomba makan bersama. Setelah kejadian itu, Tomioka Gyu, sang pilar air, juga telah mendedikasikan dirinya untuk mengikuti pelatihan pilar tersebut. Shin berpindah ke kediaman kupu-kupu, di mana ada Kocho-san yang berjalan menuju suatu ruangan untuk mendoakan mendiang kakaknya. Sambil berdoa, dia meminta kakaknya untuk menenangkan kondisi dari Shinobu, karena saat ini dia seperti merasa kurang tenang. Setelah itu, Shinobu tersenyum dan menundukkan kepala. Tidak lama kemudian, Kanao datang menemuinya. Dia bercerita jika setelah ini juga akan mengikuti sesi pelatihan para pilar. Kanao meminta izin jika setelah selesai melakukan sesi terakhir dengan pilar batu, dia ingin dilatih khusus dengan gurunya tersebut. Tapi Shinobu menjawab jika dia tidak bisa berpartisipasi dalam sesi pelatihan pilar itu. Kanao yang mendengar jawaban itu terkejut dan bingung dengan apa yang gurunya katakan barusan. Setelah itu, Shinobu meminta Kanao untuk mendekat. Sambil merasa malu, Kanao berkata jika dia masih ingin dilatih oleh gurunya tersebut. Shinobu yang mendengar perkataan itu jadi tersenyum. Menurutnya, muridnya itu telah banyak berubah. Karena sikap jujur yang Kanao tunjukkan merupakan suatu pertanda yang bagus. Menurutnya, ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk mengatakan suatu rahasia kepada muridnya itu. Kanao yang mendengar hal itu jadi penasaran dengan apa yang gurunya maksudkan. Shinobu berkata jika dia akan memberitahu cara membunuh iblis bulan yang sebelumnya telah membunuh kakaknya, yaitu Kanai-san. Setelah itu, Shin kembali berpindah, kali ini ke kediaman Tamayo-san. Di dalam ruang kamarnya, Tamayo-san seperti sedang menulis sesuatu. Tidak lama kemudian, datanglah seekor gagak membawa pesan milik Oyakata-sama. Gagak tersebut menyapa iblis itu dan mencoba mengajaknya ngobrol. Tamayo-san yang melihat kedatangan burung gagak tersebut merasa terkejut. Gagak itu mengaku jika dia sedang membawa pesan dari Ubuyashiki Kagaya. Menurutnya, iblis itu sangat pintar dalam hal bersembunyi, karena Ubuyashiki memerlukan waktu yang cukup lama untuk melacaknya. Bahkan dia sampai tidak bisa bergerak. Tamayo-san bertanya kepada gagak itu, bagaimana caranya mereka bisa menemukan tempat persembunyiannya. Si gagak bercerita jika dia mencari koneksi orang-orang dan informasi dari pemilik rumah yang dia beli sebelumnya. Setelah itu, saat siang hari, dia terus mengamati gerak-gerik dari Yoshiro. Mungkin karena dia adalah gagak, makanya tidak ada orang yang akan mencurigai dengan gerak-gerik yang dia lakukan. Gagak itu juga mengaku jika dia tidak berencana untuk melukai mereka berdua. Lalu Tamayo-san bertanya,
Alasan apa yang membuat Gagak itu sampai datang ke kediamannya tersebut? Si Gagak yang ditanyai itu merasakan hawa ketidakpercayaan yang besar dari tabib iblis tersebut. Dia merasa jika akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari Tamayo, seperti halnya dengan apa yang Tanjiro lakukan sebelumnya. Dalam benaknya, Tamayo-san merasa kebingungan dengan apa yang akan para pemburu iblis lakukan. Dia menduga, apakah Ubuya Shiki berencana untuk menipunya atau yang lainnya? Selain itu, jika para pemburu iblis bergerak mendekatinya, Tamayo-san juga merasa cemas dengan nasib dari Yoshiro nantinya. Gagak itu meminta Tamayo-san untuk tidak khawatir. Selain itu, dia juga tidak akan menyakiti Yoshiro. Bahkan mereka masih bisa mendengarkan langkah kaki dari aktivitas yang Yoshiro lakukan di lantai atas tersebut. Setelah itu, Gagak tersebut mengajak Tamayo-san untuk membahas hal yang lebih serius lagi. Di antara para pemburu iblis, ada seorang ahli fisiologi dan farmasi tentang iblis. Korps pemburu iblis ingin mengundang Tamayo-san dalam penelitian yang sedang mereka lakukan. Dan itu termasuk meneliti perubahan yang terjadi pada Nezuko, yang saat ini telah berhasil menaklukkan matahari. Gagak tersebut menegaskan dan mengajak Tamayo-san bekerja sama dengan para pemburu iblis untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan. Dia juga mengajak tabib iblis itu untuk datang ke kediaman Ubuya Shiki demi membahas persoalan ini lebih lanjut. Mendengar undangan itu membuat Tamayo-san amat sangat terkejut. Dia sampai berkeringat dan bingung harus mengambil sikap seperti apa dengan ajakan yang para pemburu iblis itu tawarkan. Karena seperti yang kita tahu, Tamayo-san adalah seorang iblis, dan dia telah diajak untuk mendatangi markas pemburu iblis yang keberadaannya saja sangat disembunyikan. Apakah Tamayo-san akan menerima tawaran tersebut? Lalu bagaimana lanjutan prosesi latihan pilar yang dijalani para pemburu iblis sebelumnya? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 131 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 131 yang ending scene-nya memperlihatkan Tamayo-san yang didatangi oleh Gagak milik Oyakata sama dan mengajak tabib iblis itu untuk bekerja sama mengalahkan Kibutsuji Muzan. Dengan begini, hari di mana perang besar antara pemburu iblis melawan Muzan beserta pasukannya telah semakin dekat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.